Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi pengukuran. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk. Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Coba kamu bayangkan, kamu lagi ikut ibu ke pasar. Kemudian ketika di pasar, ibu berkata, "Nak, tolong belikan gula setengah kilogram ya." Lalu kamu mengiyakan ibumu dan kamu pergi ke pedagang. Pada pedagang, kamu mengatakan, "Bu, beli gula setengah kilogram ya, Bu." Ternyata pedagangnya lupa bawa timbangan digital. Lalu dia berkata, "Boleh, tapi ibu lupa bawa timbangan. Ibu kira-kira saja ya pakai gelas." Nah, setelah selesai belanja dan sampai ke rumah, ibu kamu pun bingung dan berkata, "Loh, kok gulanya cuma dikit? Ini sepertinya bukan setengah kilogram deh." Nah, ternyata dari cerita tersebut, mengira-ngira berat itu bisa berbahaya. Salah takar bisa membuat resep makanan gagal sehingga makanan jadi tidak enak. Bahkan dalam dunia nyata, kesalahan pengukuran bisa bikin jembatan roboh atau roket meleset. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa mengukur dengan tepat itu sangat penting. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar pengukuran dalam IPA. Mulai dari apa itu besaran dan satuan, sampai alat ukur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Misalnya, panjang meja diukur menggunakan satuan sentimeter atau meter. Mengapa pengukuran penting? Karena tanpa pengukuran yang tepat, banyak hal yang dapat rusak dan gagal. Contohnya, eksperimen sains bisa gagal, bangunan bisa roboh, dan masakan ibumu jadi kurang enak. Dalam IPA, kita mengenal dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak bergantung pada besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah turunan atau gabungan dari besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, tiap besaran memiliki lambang, yaitu panjang lambangnya adalah L kecil, massa M kecil, waktu T kecil, kuat arus listrik I besar, suhu K besar, intensitas cahaya I besar V, dan jumlah zat N. Tiap besaran juga memiliki satuan. Satuan adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran suatu besaran. Misalnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Nah, kita bisa lihat bahwa setiap satuan juga memiliki lambang dan juga dimensi. Nah, sekarang kita membahas besaran turunan yang merupakan hasil dari gabungan besaran pokok. Contohnya, yang pertama luas. Luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjang itu merupakan besaran pokok panjang dan lebar itu juga termasuk besaran pokok panjang karena mereka sama-sama memiliki satuan yang sama dan alat ukur yang sama, sehingga satuannya adalah meter persegi. Nah, kita bisa lihat bahwa luas ini merupakan gabungan dari besaran pokok panjang dan panjang. Nah, kemudian volume. Rumusnya adalah panjang kali lebar dan kali tinggi. Nah, panjang itu merupakan besaran pokok panjang, lebar juga besaran pokok panjang, dan tinggi juga besaran pokok panjang, sehingga satuannya meter kubik. Kemudian massa jenis itu merupakan turunan dari besaran massa dan panjang dengan satuan kilogram per meter kubik. Kecepatan merupakan turunan dari panjang dan waktu dengan satuan meter per second. Percepatan merupakan turunan dari panjang dan waktu dengan satuan meter per second kuadrat. Gaya
merupakan turunan dari massa, panjang, dan waktu dengan satuan Newton. Tekanan merupakan turunan dari besaran massa, panjang, dan waktu dengan satuan Pascal. Kemudian energi dan usaha merupakan turunan dari besaran massa, panjang, dan waktu dengan satuan Joule. Untuk selanjutnya bisa kita perhatikan sampai ke frekuensi yang merupakan turunan dari besaran waktu dengan satuan Hertz. Nah, agar pengukuran yang kita lakukan akurat, kita perlu menggunakan alat ukur yang sesuai. Misalnya, ketika kita mengukur panjang suatu benda, kita membutuhkan penggaris atau meteran. Ketika kita ingin mengukur berat suatu benda, maka kita membutuhkan timbangan atau neraca. Jika kita ingin mengukur waktu, maka kita membutuhkan stopwatch atau jam. Jika kita ingin mengukur suhu, maka kita membutuhkan termometer. Jika kita ingin mengukur kuat arus listrik, maka kita membutuhkan amperemeter. Jika kita ingin mengukur jumlah zat, maka kita membutuhkan timbangan zat atau volumeter. Jika kita ingin mengukur intensitas cahaya, maka kita membutuhkan alat fotometer. Nah, semua alat ini punya batas ketelitian, jadi kita harus tahu sampai di mana kita bisa percaya hasilnya. Nah, bisa dilihat dari ketelitiannya, contohnya panjang, ketelitian dari mistar yaitu 0,1 cm. Contohnya pada penggaris. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di tabel yang sudah ditampilkan. Nah, dari materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa pengukuran adalah kunci dalam sains. Dengan pengukuran yang tepat, kita bisa memahami dunia lebih akurat dan ilmiah.